Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air? Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika. Yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Ini penting kalau aturakan itu. Terus mergi kulon kepengen jenani para pangeran. Selama ini orang-orang Thariqah di para pangeran mempun wiridan. Sebetulnya dalam teks hadis itu yang paling berat. Kalau wiridan itu saya gampang. Kon wudu maca ini sekian madhep mulan selesai. Paling berat dawuh Kanjeng Nabi. Ora ana minuman paling disenengi Allah. Istilah Kanjeng Nabi minuman. Mata jarra ahadun jar'atan ahabba ilallah min jar'ati waizin yatajarru aharujul. Ora ana minuman paling disenengi Allah sing dadekno diridani Allah kaya wong ngelek kecewa. Nek ngelek kecewa itu wong kudu ngamuk mbek bojo, ngumangkel lho. Terus kowe ora ngamuk, ora wisos, terus balik kanan mbok lek terus lali. Wah iku langsung dadi wali ki. Ha dadal. Istilah pengiran jadi lek jar aku dilek. Takono wong ahli lugat. Jaro ayat ajar ujar aku ngono. Dilek. Misalnya kula kecewa mbek Ruhin, skriting melarat, jalukane aneh-aneh. Mikir awake dhewe gendut misalnya terus muangkel. Terus kula balik kanan tak lek. Selali ilinge imute tok sing lucu-lucu. Kowe ku langsung dadi wali. Apa ana critane wong sing ra ikhlas tur uripe kepenak ora kepenak, materi ku ora mari warga. Wis ta? Ora ana critane wong ikhlas uripe lara. Nek wong sing ra ikhlas ku mesti lara. Wong kemrungsu mesti lara. Wis santekno obemu. Ora ana critane. Wis ah, kowe ngaji ikhlas, ambek ngaji golek-golek. Ayo ndi? Ayo ikhlas. Ora suwe, gagal iku ora suwe. Ora ana cerita. Wong ikhlas kesayangane pengen. Nah, cara bapak ngene. Nah, ana medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Kita sing medhit ya kok ngono-ngono. Nak sing adol agama uripe luwih enak dibanding ikhlas. Aku tak adol. Kita sing adol ya ngono-ngono. Memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir bahwa kalau tak maafin dia nanti kumau luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Nah sama kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dia dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Rapati seneng luyur. Perkarane fatwane wong zuhud-zuhud sing ra iso ngaji jare. Wong kudu tengok-tengok ning omah ora arek keluyuran, mari kena angin, imane obah. Yo ora usah ngono-ngononan. Quran niku pokoke awalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Kadang awalam yasiru, kadang afalam yasiru, kadang pakai khitab kul siru fil ardi. Lah kecuali masalah kira di dhuwit mbok rewangi utang-utang, lha iku aja. Nek iku masalah kan. Jatah blonjone susune anak mbok keluyuran ya taqabbal wa minkum taqabbal wa. Tapi cara aku nak kiai-kiai sing mampu ora usah numpuk donya mobil nganti 3 tuku sawah sing akeh atok nggo ngluyur lumayan nambahi dalailun nubuwah. Kok ben Islam niku nak ora ono ulama sing ngluru entek. Cek niku masalah-masalah fikih. Nggih, masalah-masalah napa fikih. Misale ngeten masalah fikih. Said Muhammad sing terkenal alim Mekah riyen nate diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New York itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihah, bebas arah. Mergo bumi bulat bola. Nak misalnya Mekah pos dhuwur terus New York pas ngisor kan berarti bebas arah. Mergo ono arah iku nak rubuk. Mulane sampai saiki dadi masalah fikih ya. Wong New York nak salat madhep ndi, wong bebas arah.
Lho kita duwe arah perkarane mbek Mekah ku ana katulistiwa. Mulane ulama Indonesia kok gak ngalim bangkune. Lho kowe ngaji takrib ning kutub diguyu, ulama Indonesia ngalim wis adone kok ora ngalim piye? Waktu sing diulangno Jibril Nabi Muhammad itu persis waktu sing ning Indonesia. Subuh iku mulai fajar sotik nganti srengenge meletek. Ning Indonesia ana srengenge meletek. Zuhur iku nek wis istiwa luwes sithik jenenge zawal. Indonesia ya ana zawal, ya ana istiwa. Engko enteke wektu asar nak surupe srengenge oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Wah, waktu ning asar entek nak mlek surupe srengenge. Surup terus, Mbah. Poso iku mulai fajar sodik nganti srengenge surup. Surup terus pirang-pirang tahun mati kabeh perkarane. Utawa wong kutub ora usah poso wong bengi terus. Lho iku nak ulama ra ngluyur ora ros, setidaknya agak ngluyur fisike, ngluyur uteke. Kula nu gak ada kitab karangane wong kutub. Perkara ini kalau di kepentingan wong kutub fatwane iku piye? Kula duwe kitab karangane wong Inggris. Karangane wong Amerika kula gak ada, saya kakak bani. Kula di kitab karangane wong sak donya buta kula nu nak gawe hukum iku piye daerah-daerah yang berbeda. Lah kira ora rasane dadi ulama, loro kaya kula wis ora usah kepengin, loro perkarane. Indonesia itu bejo mergo diliwati khotul istiwa. Cara bahasa Indonesia katul istiwa. Khotun maknane garis, istiwa itu seimbang. Jadi khotul istiwa adalah ning sigari bumi pas tengah. Mulane mbek Mekah sami karena sama-sama diliwati khotul istiwa. Penak dadi wong Indonesia. Ngaji takrib aman. Enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub. Di huruf bisamsi srengenge endi, Mbah? Tulu isamsi srengenge endi, Mbah? Ora ono apa? Ora ono srengenge. Pemene ana keterangan hadis Kanjeng Nabi misalnya abridu bidzuri, kan azur ngenteni adem terus, Mbah. Oh kacau kabeh pokoke semua aturan. Lah iya nek kitab takrib Pak kesunatane nek zuhur panas banget kon ngenteni adem terus mbok waca ning kutub. Walah, Mbah. Ora mau adem mong. Beku. Mulane kula niku butuh betul. Mulane alhamdulillah saniki ana Rabitatul Alam Al-Islami. Ulama sak donya duwe ikatan. Termasuk Indonesia sing makili kados Mbah Mun, kados Kisah. Dan saya selalu baca jurnal Rabitatul Alam Al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang rino nganti 16 jam, tapi kadang mau 9 jam. Itu pasane piye? Kita ini bejo, ada katulis. Sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Nah sekarang pertanyaan fikihnya adalah, apa boleh kita ngejar matahari? Misalnya begini, ben sampean ngerti, ben tau mikir fikih barang. Kalau nanti ngalami piyambak. Saya pernah 2009 itu dari Jakarta itu jam 12. Jam 1 tepat. Naik pesawat mau umroh. Sama krunya dibilangi bahwa penerbangan 10 jam. Ya penerbangan 10 jam. Berarti logikanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 1 malam. Logikanya kan sampai Mekah 1 malam. Ternyata enggak. Pas landing di Jeddah itu srengenge cek panas sekitar 4:30 jam 5. Pertanyaannya, umpama aku poso. Poso kan berarti nak aku terbang jam 1 kan 5 jam lagi buka. Jebule bareng ngulon wis 10 jam ning Mekah iku urung surup. Lha iku oleh buka ta ora. Nah. Mulane jogeman ke pas poso terbang ngulon. Lah saiki misale diwalik wong Mekah jam 1 awan sugih. Jam 1 awan sugih mau poso 5 jam terbang ngetan. Lagi 1 jam ke Indonesia. Buka oleh ta ora lho. Dadi iku termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Rabitatul Alam. Mustofa kan ora tau mikir, mergo ora tau ngluyur. Momen geger tahlil bid'ah ta sunnah iku wis dibakas mulai dhisik, tukaran iku wis dhisik. Mbok mikir liyane ra ya kena. Gak wani sing biasa debat tahlil iku sunnah ta bid'ah dijak bakas hukum-hukum sing rondok rasional lah ya kena. Ben padha-padha golek kitab sing aneh-aneh. Nah, cara kowe misalnya wong Mekah jam 1 awan, moh poso 5 jam lagi, ya kan? Kalau nunggu jam 6 kan 5 jam lagi.
Terus dia terbang ngetan. Kira-kira penerbangan 1 jam, apalagi pakai jet misalnya, kan terpaut 4 jam kan? Tak baleni Mas ben kayak mikir. Mekah Indonesia kan kacek 4 jam. Berarti misalnya orang Mekah itu jam 1 siang, kan kalau dia tetap di Mekah kan puasanya 5 jam lagi. Kalau dia terbang 1 jam sampai Indonesia, wis surup tau ora? Surup. Berarti dia kan pasannya mau 1 jam kan? Harusnya 5 jam lagi, cukup 1 jam. Lalu misalnya terus orang Mekah terbang mau Indonesia, boleh buka tau ora? Cara kowe Mas? Nggak bisa tekan dan. Rata mikir tuh kayak, ya alhamdulillah lah ya, enak. Jadi, mulane uang gak matur nuwun be ulama itu sableng tenan. Ulama itu uang bingung. Orang perkara duwe, nek ora di duwe biasa, maksudnya bingungnya perkara ngono. Kulo nu nak haji, nak umroh nu seneng ketemu ulama-ulama sing saking Yaman, saking Mekah, sing alim-alim sing ikhlas-ikhlas. Kita mau diskusi ngoten-ngoten. Sampai sekarang jadi pertanyaan besar. Masalahnya nanti kalau itu anut daerah wong Mekah sing sugih-sugih di jet-jet pribadi ngger jam 1 terbang. Nah, lah engko nek Indonesia wedi imsak jam 1 bengi, Indonesia kok wis jam 4 wae imsak, terbang ngulon. Lho kan ijek bengi berarti nih. Paham ya? Aman deh isek imsak terus. Lah iya nek Indonesia wis jam 3 kan sak jam kas kan imsak misalnya. Terbang moro ngulon. Tok Mekah jek jam 2 bengi neh. Damai dene jek mangan meneh. Lah yo wong ngindari poso kok gegere ngetan. Nek tapi sampean ben ro, lha iku jenenge wong ku ben ro afalam yasiru fil ardi ana awalam yasiru fil ardi. Dadi wong ben ro. Hukum geografis sejarah wong ya beda-beda, hukum ruang dan waktu nggih wong beda-beda. Lha iku ulama tugase nggarap detail itu. Nah, makanya wong bodoh repot. Wong Mekah wis bodoh kok Indonesia orang bodoh engkek. Wong Mekah pusat Islam ya goblok kok ora barbar. Wong Indonesia ambek Mekah iku wektune beda. Mergo bulan iku kok kulon seringe kok wetan. Mulane tanggal yo dhisik kulon. Mulane Mekah ambek Indonesia seringe bodone dhisik di Mekah. Apa yo padha mergo jare Mekah iku pusat Islam. Sesuk ngono Mekah salat oleh mubeng Indonesia ora oleh malah. Kaca edan bareng. Kayak wong kaji-kaji bento ya tau menang ya salat vera. Oh nek Mekah bebas Indonesia kok ora bebas jare aduh. Nek kaji balul-balul iki repot. Repot terus ngerusak tatanan. Napa? Ngerusak napa? Tatanan. Kulon sering ditangleti kaji-kaji balul. Gus, apa ana kaule, Gus? Wong Mekah biasa, Gus. Nak pas sholat ditelepon, terteleponnya diangkat muni sholli. Apa nak kaule? Oh, Arab bintu, dadi ora kau. Anjen kula lah bola balik roh. Mekah HP telepon diangkat. Sholli terus dilepsai meneh. Maksudnya kurang ajar. Jadi apa nak kaule? Kalau biam wong bintu ya. Mekah berdua iku sing turunane Abu Jahal sing ngono-ngono wae. Oh, pepene Mekah itu dadi napa? Dadi napa hukum Mekah apik wong Indonesia ora salat. Wong Mekah parah. Wong nggawa kursi kuat mlaku mindah kursi kuat nek salat lungguh nek gak wong Arab kae. Wong Indonesia iku nek ora setruk ora ngarah salat lungguh. Wong Arab awake kuat nggo kursi ngalor ngidul iso nek salat iku. Lungguhe ning kursi ora lungguh kaya deprok tasawuf awal mboten lungguhe ning kursi penak model. Gusti kok ana kaule baham ya kaul bento ya ngono Mekah bento kok tinut. Paham ya, terus ngeluyur ku penting karena kita terkait ahkam tarikhiyah, ahkam sejarah ya butuh wong ngeluyur, ahkam fikih ya butuh ngeluyur. Makane nek kira iso ngeluyur ya matur nuwun mbek sing ngeluyur. Termasuk Imam Ghazali riyen itu berapa negara yang dikunjungi Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu mulai Mesir sampai macam-macam dikunjungi semua. Karena dekne gak percaya hadis kecuali ketemu sing nglakoni. Masuk harus berburu hadis sangka Amr bin As. Amr bin As uripe nang Mesir, akhire Imam Syafi'i urip teng pundi? Mesir. Sampai ngoten. Kok nek hadis Abu Musa al-Asy'ari do ngurus ning Yaman. Nah, hadis Salman Al-Farisi do ngurus ning Baitul Maqdis, mergo Salman Al-Farisi uripe teng Baitul Maqdis. Keluyuran. Gak ngono.
Abdullah bin Mas'ud nate ngluyur sawulan mau krana hadis itu. Padahal dene sahabate Nabi. Cuma pas hadis iku ora krungu langsung kok Nabi. Diparani wonge nanti moro Mesir. Apa bener Nabi ngendikan iku? Jare ngendikane iku ambek kowe iya. Mulai meneh mopor. Mau perkara konfirmasi satu hadis. Lha disebut afalam yasiru awalam yasiru. Lah bae Nabi ditakdir wong pilihan. Mulane summiya biku soyil litaqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Lane bapak Nabi wong luar biasa. Terus iku sing disebut awali ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Jadi wong di pembanding. Nggih wong gadah napa pembanding. Termasuk Dzulqarnain. Dzulqarnain penggane yang ngluyur. Sampai hatta idza balagha mahibas samsi wajadaha takhrubu fi ainin hamatan. Dzulqarnain ngluyur ana daerah sing normal, ana daerah sing ra normal. Matahari ku terik terus. Sampai ndekne ku ketemu daerah hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihi maqamal la yakaduna yafqahuna qawla. Sing wong iku peradabane iku aneh. Lam naj'allahu min duniha sitra. Dadi wong iku ora duwe adat nganggo klambi ya ora duwe adat ana omah. Mergo uripe do ning guwa-guwa. Dadi ora duwe adat ana sitron. Yo wis. Jadi akhirnya ngluyur tok kulon, ngluyur tok wetan nganti ketemu daerah sing ora duwe adat gawe omah, mau anane mlebu-mlebu napa guwa. Macam ni kula namung cerita tentang jenengan, sejarah yang soleh-soleh itu ya keluyuran. Tapi keluyuran sing golek iktibar ayat-ayate pangeran, ayat-ayate Allah. Ora mau ape happy-happy niku. Paham gitu. Jadi kula suwun ben sampean ngerti kena apa Quran cerita walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Afalam yakunu yaronaha. Ini mriki tafsire fi safarihim ila syam. Napa fi safarihim ila syam. Li faya atabirun. Balkan wala yarjuna napa nusyur. Mohon kula terusaken gitu terus ben sampean ro. Imam Bukhari nu tiyang putih sampean pikir. Tiyang Tajikistan. Saniki daerah Uzbek. Bukhara niku daerah napa? Uzbek. Imam Bukhari namine iku Muhammad bin Ismail bin Muhirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Niku barokah ngluyur dadi wong alim. Ndek niku wis paling alim ning gone Bardisbah, ning gone Tasken, ning gone pundi saniki Uzbek. Bukhara saniki daerah napa? Uzbekistan. Ibuke niku tiyang sugih. Barokah sugih ndekne iso tuku tanah pinggire Kanjeng Nabi, pinggire Mekah. Kula nak pinggire Madinah. Kalau nate itikaf teng Masjid Bukhari, terus teng Masjid Nabawi niku sekitar setengah kilo atau 1 kilo niku wonten masjid napa? Bukhari. Dulu itu ibunya itu belikan tanah Bukhari kecil supaya dipakai belajar. Mau kecita-citane sitok, ben dolanane anakku ning sarane Kanjeng Nabi. Terus ngono tok. Saiki ora ono wong cita-cita. Anak diwarisi toko padahal kiai lho. Jadi calon wong alim ya anak itu paling enggak orientasine itu ngaji. Saiki ngaji ning Mekah dari wedi Wahabi wae ngaji. Akhirnya Imam Bukhari mulai cilik dolanane teng Madinah. Ketemu ulama-ulama alim. Kadang rawine adanya di Irak moro Irak, anane ning Yaman moro putih Yaman, anane ning Mesir moro putih Mesir. Sare Imam Bukhari ngendikan aku mlebu Irak ping pira ana wali nak rino ku poso, nak bumi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model wae napa? Dia karena merasa suci, karena amalnya entek ngamek. Dia golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat? Ternyata berpikiran di Toro wali kepen turu. Itu ngilir pada toh sholat. Dari wali sentukan turu tak. Kowe kok iso sederajat be aku perkara niku. Ngaku ibadah rino foto bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat sampe dari wali sing teratur. Lah iya, kowe rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgere pasar tetep bekar-beker gitu. Kowe poso langgere mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Piye wae ciri utama takwa ninggal maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan kowe. Ojo sampai kowe bangga ning amal. Kapan kowe nglakoni apik kudu krasa aku iku ora iso nglakoni apik kejaba oleh pitulunge Gusti Allah. Nek kowe nglakoni elek
pomo aja kak iki wis kodok dari Allah. Ngerti yo iki salahmu gede kowe nglakoni Pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi yang bikin uratnya dinosaurus masih gampang. Hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesen di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Yang perutnya seberapa, sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya lebih kecil, banyak lagi jumlahnya. Coba nah ini agama ini datang dengan akal, jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan, dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Itu kayak apa susahnya bikin nyamuk, sudah kecil ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing kan? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya nggak sanggup kan. Nah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ngendikane ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang selesai hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah ya? Keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Lah repotnya mana mulang ya tugas. Mulane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Bareng nang omah wis rata bi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah nang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya enak ide mbak bujune mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Baru mulai rambutnya merengut. Gusune kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Kalau nanti mau coba hadits kursi, ini ngeyak wong melarat, dia ngeyak wong sugih. Kalau percaya be hadis niku, Yabna Adam, mata tasholubi. Kayak kapan sibuk be aku? Kue nak melarat, sibuk golek mak Isa yo lali aku. Nak suka ngurusi dunia ya lali aku. Kalau mau hadis itu, wah meriang tenan. Mau kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh Yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat, sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe suka sibuk ngurusi dunia ya lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabnya kapan-kapan. Repot. Kalau nu ngumpulno al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis-hadis sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Panjen kurang ajar tenan. Saman rekam saat ini wong marat-marat. Yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi, barang macam-macam. Mereka mau saat ini ruhin. Ngono mikir. Mau sing sugih mbok rekam. Yo bodoh. Dadi sing melarat sibuk golek mak Isa, sing sugih ngribuk napa? Orang yang memberi nasihat itu orang yang sayang. Bukan orang yang soalim, bukan orang yang merasa lebih baik. Enggak. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan saja tetap disunnahkan untuk memberi nasihat kok. Walaupun dirinya masih melakukan. Walaupun dirinya masih melakukan, tetap kasih nasihat.
Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan kalau keadaan kita selalu ingin menyelamatkan orang, bagi kita adalah betul-betul orang yang mencintai manusia karena Allah. Masuk nikmat itu orang nggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Kayak wong-wong filsafat, ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bobo kebanggaan. Mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tahu butuh. Ya, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya gak apa-apa. Asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga baik. Ibadah pertama ora kudu ikhlas, suwe-suwe ra ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Dunyane bapak entek. Akhirnya Pak D nih wasi-wasi nih konco-konco nih bapak ibu ini satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cai iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhirnya dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Kaya rukin ngaji pertama nggih dari bojo sesuwe. Pak ngajine sampean kan butuh ra nang omahan sesuwe kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena gak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Guyon itu mubah itu ora ana ganjarane, ora ana napa dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah mbek kanca? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Nah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman
hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Orang yang lihat status Anda atau story Instagram Anda atau story TikTok Anda wa ala ali wa sahbihi ajma'in, itu media sosial itu pokoknya, itu ada satu saja orang yang berhasil terajak dengan ajakan Anda di media sosial itu, maka Anda mendapat pahala yang luar biasa. Mulai awal orang itu duduk sampai selesai pulang orang itu, dia dapat ilmu apa, diamalkan di rumahnya, ditularkan ke orang lain, terus itu jariah itu. Gak selesai itu pahalanya. Raqib Atid capek nyatet itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Sungguh kata Nabi, kamu mengajak, menyebabkan datangnya hidayah terhadap satu orang, satu-satu. Apalagi kalau yang lihat statusnya yang datang 7 orang, 10 orang, 5 orang, lebih dari satu orang saja. Kata Nabi, itu lebih afdol daripada sedekah unta merah. Unta merah itu unta paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Ibaratnya sekarang Ferrari merah, paling mahal kendaraan. Banyakan orang yang disiksa di dalam kubur, yang pertama adalah an-namimah, orang yang suka adu domba. Yang kedua al-ghibah, orang yang suka gosip. Dan yang ketiga, ini masalah kencing. Hati-hati. Banyak orang tidak memperhatikan, apalagi yang biasanya ya kadang-kadang kadang memperhatikan tentang buang air kecil. Dan kalau buang air besar mah insya Allah memperhatikan. Kalau buang air kecil nih kadang-kadang ada yang berdiri, dan buang air kecil dalam keadaan berdiri itu bisa mewarisi su'ul khotimah. Kencing dalam keadaan berdiri itu bisa mendatangkan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kiamat perasaannya wong koyo sak kedepan. Jadi koyo sedih. Lho kula niku alit kula kan teng sarang. Ngertos Mbah Mun, ngertos guru-guru kita. Koyo yo lagi wingi. Jujur sak kiai mun mboten enten, kula dadi kiai kan koyo ora ngandel. Padha kaya kowe dhisik ora wong kere kanake lucu nglakoni dhewe. Terus dia kok penak wae no. Kowe zaman cilik ora babah kan aneh. Cucu ya dadi mbah dhewe. Lagi ngerti wong mati, cucu dipikul dulu kok aku. Semono Israel mbok takul lho piye kok cucu aku. Wong iki lagi delok wong mati kok cucu dadi bidikan iki piye kan kaya. Nggak cara oleh dialog kan Israel piye to lagi wingi aku mendem mati kok saiki kok. Aja sampai sampean gelakno atine wong tuwa. Saestune. Oleh dosane wong sing wani karo wong tuwa gedhe banget. Soale wong tuwa kaleng-alen kados ngaten. Sampean sing ngrasakno bakal dadi wong tuwa. Sing tawaduk, sing andhap asor, sing manut dateng tiyang sepuh nggih. Wong kapan gelem biru lalitan niku uripe bahagia. Saestune. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Kita memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan?
Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Taken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah, yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum, tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang puwa humaya sawa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, gak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran, wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kok kenapa tidak putus? Karena wal afina Aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar. Nggak punya WA, Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya, hanya lewat adik. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gores, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Iya. Sehingga agak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu. Jadi dalam kap. Nah yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Kalau di Islam kita diajarkan, sebelum kamu kaya, sebelum kamu populer, bangunlah mentalitas populer dan mentalitas kaya. Karena kalau kaya dulu baru mental, pasti kecelakaan. Orang itu kalau mentalnya miskin, tapi duitnya banyak, maksimal sombong, minimal norak. Tapi orang kalau mentalnya kaya, walaupun tidak kaya secara harta, dia akan punya harga diri. Makanya kalau di Islam, sebelum kamu mulai hari, sholatlah 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar. Karena dia membuat kamu memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Jadi kamu memulai hari dengan mentalitas, saya sudah punya dunia dan seisinya, bahkan lebih. Kalau dia gagal, dia gak putus asa hari itu. Kalau dia sukses, dia gak sombong hari itu. Dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang sampai diharamkan dalam agama untuk sekedar mencari harta. Karena sebelum dia mencari harta, dia sudah memiliki sesuatu yang lebih dari harta, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh yang seperti dunia dan seisinya. Sama, kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat. Alhaakumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia, dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir, sampai bawa matek, gampang ini terjemahan bebas sih. Mak pengiran apian kersano halus sampai gue tekoni kuburan. Terus Allah sawfa taala. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu, ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Gitu. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarabunal, pas wae mlebu.
Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya itu untuk dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak Makanya saya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak habis di neraka kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Oke, mesti semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia diset. Kenapa sih kita disuruh tobat ya hayuan nas tubu ilallah? Karena asbabul ya'si, dosa membuat kalian putus asa. Berapa banyak sekarang orang-orang sedikit-sedikit bunuh diri. Ada kemarin berita itu bunuh dirinya di pengimaman masjid mengharap husnul khotimah. Beledang jadi. Atau bunuh diri di depan Ka'bah ya tetap jelek. Dan orang yang bunuh diri itu bahaya sekali, bisa menyebabkan dia itu murtad dan keluar dari Islam. Jangan dikira mati itu mudah, Bu. Jangan mati, orang mati minta hidup kok, yang hidup minta mati. Sejelek apapun kamu, masalah apapun kamu, tapi kalau kamu masih hidup, Allah masih buka. Madama arwahuhum fi ajsadihim, selagi arwah masih dekat, setan tetap ganggu dan Allah tetap mau mengampuni dosanya, apapun dosanya. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm, yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap mau Yasin, senajan toh makmu kejet-kejet. Itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis, demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Elek-eleke wong iku wong sing ora apik, jenengane wong apik apa dudu? Kita ini sudah baik apa belum? Elek-eleke wong kuwi sing gak kena diselamet niku wong elek, wong apik, tapi wis telaten ngrasani wong-wong apik, wong-wong sholih. Min ashqan nas ghairu sholihin yaqau fi a'radis sholihin. Mesti ngono. Fi a'radis sholihin. Kita ini jelas-jelas belum baik, belum bisa kayak beliau-beliau, belum bisa istiqomah, kemudian kita punya keberanian untuk mengkritisi, untuk mengkomentari langkah-langkah yang diambil oleh para masyayikh, oleh para ulama as-sholihin. Ngaji sampeyan gak usah khawatir, sampeyan iso arep nyapo, arep entuk apa, mangan apa, dadi apa, khawatir kan? Ndak perlu khawatir. Apa? Biarlah orang meragukan apa yang kita lakukan, tapi yakinilah bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten perlu ragu panjenengan para bapak, para ibu mondhokaken putra. Paling elek nasibe tiyang ngaji. Paling elek nasibe tiyang ngaji niku elek-eleke kaya kula. Uniknya Islam itu tidak
pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, nggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Semua perempuan yang cukup cantik memiliki akhlak yang baik. Kebetulan bola mata dan rambutnya hitam, memiliki ketaatan penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjadi pendamping terbaik bagi suaminya. Qasiratat tarfi alaihi, dan dia tidak pernah melihat lelaki lain, sangat setia terhadap suaminya. Itu adalah cerminan bidadari-bidadari surga. Syarat utama jadi orang baik diantara mesti ngalami wa'udhu fisabili, disakiti fisabili. Wa'udhu fisabili, disakiti. Makanya ketika Imam Ghazali milih uzlah, setelah beliau uzlah, dipeni dipeduli wali-wali sing wis kapundhut, mau diwacano ayat iki. Diwacano ayat wa'udhu fisabili. Bahwa para wali-wali, para nabi, para orang-orang baik mesti ngalami disakiti. Nah kalau dia di hutan itu ora roh cangkem elek, ora tahu disindir tonggo, ora tahu disindir bojos, wong ora ono apa-apa. Berarti ini Imam Ghazali tersimpulkan nggak boleh seperti ini. Ternyata saya uzlah itu karena nggak siap mendengar kalimat-kalimat buruk dari makhluk. Padahal syaratnya orang baik kudu wa'udhu. Kecerdasan kamu, pinter kamu tuh tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Kulon buat nate bayang oleh bapak alumni kudu teko ndak harus seperti misalnya yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak, atau lagi golek pekerjaan ya apa nggak perlu datang, atau kejahatan ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan, longgar, karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting, atau ekonomi itu sering ya ikut kasih daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah gitu, yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan, karena kebaikan tidak terbatas. Kulo niku nganti sakniki niku kulo pun bolak-balik matur ten santri-santri kulo. Kowe anggere cek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur dunya akhirat tak aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kulo nu dek dalu ngaji. Kulo jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kulo kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih ra tau badi. Kulo nganti saniki awak kulo lara kabeh, anak kulo lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu, tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagine kowe jek di tradisi syukur. Kulo nggih nate marah, kulo nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus.
Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadzali abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani, cek gue muslim ngalor ngidul. Itu nara hidayatnya pengiran raiso yakin raiso. Khususnya kepada para perempuan, berdayalah kalian, mengajilah kalian dengan tekun, karena ada satu makalah, fakaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihitnil jahilat. Bagaimana kita mau mengharap anak-anak kita akan terdidik dengan baik jika dia diasuh oleh ibu yang tidak berpendidikan. Maka jadilah terdidik sebelum kalian mendidik. Awak dhewe penting selamat ngono lho. Kok aku tuh kaya wong liya, paham gak? Mergo Allah Taala gak tau nuntut awake dhewe supaya kaya wong liya. Kita punya takdir sendiri-sendiri, paham gak? Yang paling penting kita hanya dituntut untuk menjadi kita dalam versi terbaik. Oh iya, qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Kita itu hanya diperintah untuk membandingkan kita hari ini dengan kita yang kemarin. Kira-kira lebih baik mana kita hari ini sama kita yang kemarin. Lah nek podo ya berarti awakmu ki amatir. Nek ternyata si apik wingi dalam bahasa halusnya rodok pekok. Harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah perempuan. Jika kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Hingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Jika tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang dolim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kedoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Sudahlah, kamu bahagia saja karena kamu ditetir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu nggak perlu terganggu, diterima apa nggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abu Hasan Asy'ari, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesat. Syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budrek, kowe anggere ngelu golek budrek, anggere lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Sya'roni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan, hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu rada akal. Kata Rasul, orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah 100, doanya pasti mustajab. Doanya pasti mustajab. Yang kedua, yang membaca 100 subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah, maka rezekinya pasti berlimpah. Kenapa demikian? Dalam riwayat hadis disebutkan, ini manusia yang ada di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah
karena berkat ada hamba Allah yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Orang lain saja yang tidak baca dapat rezeki gara-gara kita. Kenapa kita gak dapat rezeki? Ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya, tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalah kawaji wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadami. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basori wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat wa mastaqallat bihi qadami. Pokoke sing kula tok. Yang paling efektif itu ibu. Mereka al-ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta syi'ban tayyibal a'rad. Ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya, bagi putra-putranya. Ketika ibu itu memang ada seorang ibu yang luar biasa, ya a'dadta syi'ban tayyibal a'rad, pasti akan lahir dari rahimnya keturunan-keturunan yang luar biasa. Al-ummu raudun in ta'ahadahul haya birayi awraqo ayyama iraqi. Ibu itu adalah ibarat pertamanan. Ibarat pertamanan. Ibu itu koyok taman. Pokok ibu ini mendapat didikan yang tepat dari awal. Artinya seorang perempuan mendapatkan didikan yang tepat, mendapatkan siraman yang tepat, maka dia akan berbunga, akan berbuah yang sangat lebat, yang sangat indah dan sangat harum. Aku 14 tahun lebih mungkin mbek bojo kula. Kula niku kalih bapak kula namung diparingi kamar satu. Sampai anak kula rodok gede. Gede mah mboten rodok pun gede. Niku kamar kula namung kula seket kalih triplek menjadi 2 kamar. Belasan tahun, mungkin 14 tahun lebih saya. Lho saestu niku lho ning enten tadi. Permasalahannya wis saiki golek bojo koyo ning sing padan dalam segala situasi. Lah kuwi lho masalah, paham ra? Kowe paham ra, Tepuk tangan sik. Karena apa? Ning pirsa piyambak nalika abahe ning calon mertua saya kalah itu. Ketika saya matur, kula mboten gadah napa-napa, mboten saged napa-napa. Gak apa-apa Gus, pokok anakku jangan ngaji. Gak apa-apa Gus, pokok anakku jangan ngaji. Artinya secara sadar atau tidak, ning dari awal sudah membangun mindsetnya bahwa aku rapi duduk karena apa-apa, karena ngaji. Karena laden-laden, karena ngaji. Sudah. Ning gak tahu jaluk aku gak tahu sampai hari ini. Padahal aku sama sakit dijalukin ning. Ya panggah bulat kaya mbiyen. Lah iya ta, itu masuk kali. Ini pesan buat anak-anak zaman sekarang. Bukan romantis itu dengan jalan-jalan, bukan romantis itu foto selfie. Oh semua foto dipakai, gaya diikuti. Tren foto yang laki disuruh gini. Oh iya, bukan itu romantis. Romantis itu yang hakiki. Ketika kau pegang tangan istrimu, kau ajak duduk untuk zikir bersama. Ketika kau jadi imam dan dia menjadi makmumnya, kau angkat tangan, dia yang mengamininya. Ini romantis. Baca rotib haddad bersama, ziarah berdua, sholat berdua, baca Quran nyemak-nyemakan. Ini romantis. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya? Adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu pernah menderita karena kemiskinan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Kalau kamu menderita karena pembulian, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga.
Jika kamu menderita karena dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya, teman-teman. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu. Aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku. Aku akan selalu ada untukmu. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi ra di duwe masalah akeh, Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah, namanya saya ini kula sugih nggih paringi sugih, nak saya ini melarat nggih ampun lami-lami pokoke juga. Terus meneh niki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget. Namun pantas dilarani nggih monggo napa. Ya sing ana monggo. Tapi nak pantas terus nggih paringi kekuatan terus. Wis hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Wis sih. Ya wis. Cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Saman ngondokno anak aja paten melarat. Sangune Gusti Allah sing nanggung sane sampean, sampean mung kanggo liwat tok. Aja sampe wedi melarat lan mondokno anak. Kleru iki. Sebab sampean penak rezekine mergo mondokno anak iki. Mbok yo wong ku mikir aja bayangno donya kuwi dia. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunia iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono kowe masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis. Masalah. Ini saya dipegang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki apa ini? Dagu saya ini dipegang. Kamu bahasa Arabnya inta ta'arif safinatan Nuh, artinya kamu tahu perahu Nabi Nuh? Enggak tahu. Kaif ma ta'arif safinatan Nuh fi Pekalongan? Kenapa engkau tidak tahu bahwa perahu Nabi Nuh ada di Pekalongan? Terus saya itu membayang ke laut di Pekalongan. Seperti apa kabarnya Nabi Nuh di Pekalongan? Tidak membayangkan siapa-siapa, apalagi membayangkan Habib Lutfi, tidak. Setelah itu kita kembali ke hotel. Setelah maghrib oleh beliau dipanggil datang kembali ke sana. Setelah nyampe ke sana, duduk Habib Lutfi dengan Syekh Muhammad Al-Maliki dan di depan para santri-santri yang mau mengaji. Terus beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Habib Lutfi, ini Habib Lutfi, beliau ada di sampingnya. Ada Habib Lutfi min kibari awliyaillah fi Indonesia atau fi Jawa. Ini Habib Lutfi paling besarnya walinya Allah di Indonesia, atau bila mengatakan di Jawa. Kemudian saya menyambung yang tadi disebut perahu Nabi Nuh, maksudnya adalah Habib Lutfi. Jadi saya merasa berarti kalau ikut Habib Lutfi kita akan selamat. Selamatnya apa? Sama dengan selamatnya orang-orang di zamannya Nabi Nuh yang beriman bersama perahunya Nabi Nuh. Maka sekarang perahu Nabi Nuh yang dipanggil oleh Abu Yazid Muhammad, yang diberi
benar adalah Abu ya Al-Habib Lutfi, beliau masih ada. Dan ada ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Jadi orang kita Islam, kita mukmin, pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Dosa sing bernasab itu satu, wani wong tua. Paham? Itu nanti Anda akan dibahas oleh anak sampean, akan berani bernasab terus, beranak di malah tambah. Ya, wani karo wong tuh, wani karo guru, masya Allah. Ya, itu juga bernasab. Hati-hati. Aku rambutnya menjadi, tapi hati-hati. Ya,